Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas psikologi komunikasi. Kita hari ini masuk ke pertemuan 8 ya. Setelah UTS, kemarin sudah belajar sebelumnya tentang sistem komunikasi interpersonal. Hari ini adalah seri yang ketiga, yaitu tentang atraksi interpersonal. Apa sih atraksi interpersonal? Ini adalah kesukaan kita sama orang lain, sikap positif dan juga daya tarik seseorang. Makin tertarik kita sama orang lain, biasanya itu akan makin besar juga kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan dia. Ya nggak? Kayak misal kita lagi naksir orang nih, makin kita naksir, ketemu pertama kok senang gitu ya, akhirnya ada kecenderungan kita berkomunikasi sama dia itu semakin ada motivasi tambahan gitu ya. Kemudian sama halnya ketika kita ketemu sama orang lain yang itu entah jadi atasan buat teman-teman yang sudah bekerja, ih atasan ini orangnya senang banget ya, nyenengin banget ya, berwibawa banget ya. Semakin kita tertarik itu makin besar kecenderungan kita untuk mau berkomunikasi dengan orang tersebut. Sebaliknya kalau misalnya kita udah sebel dulu nih sama orang itu, udahlah males ngapain ngobrol sama dia karena kita mungkin udah punya pengalaman yang kurang menyenangkan dengan orang tersebut. Nah, dengan mengetahui siapa tertarik kepada siapa, atau siapa menghindari siapa, kita bisa meramalkan arus komunikasi interpersonal akan terjadi. So teman-teman yang misalnya nanti sudah berorganisasi atau sudah bekerja, teman-teman akan bisa memetakan kan, oh ini orang ini tuh gak cocok sama orang ini. Orang ini udah pernah ribut nih, jadi kalau misalnya mau koordinasi, ya tetap koordinasi sama orang itu, tapi karena butuh ada ekstra yang lain, ada strategi lain nih yang harus digunakan biar komunikasi ini pesannya tetap tersampaikan gitu. Caranya bagaimana? Kalau misalnya memang si X dengan si Y ini nggak suka nih, pernah ada pertengkaran, gimana caranya kita menyampaikan informasi ke X tapi Y juga dapet gitu. Nah, kita punya strategi lain biar pesan tersebut tersampaikan. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui siapa tertarik dengan siapa dan siapa tidak tertarik dengan siapa. Jadi kita sudah bisa meramalkan arus komunikasi interpersonal ini akan terjadinya bagaimana. Apa saja faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal? Yang pertama itu adalah kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional, harga diri yang rendah, dan juga isolasi sosial. Jadi gini, ketika kita berbicara tentang atraksi interpersonal, secara personal kesamaan karakteristik kita dengan orang yang mau kita ajak bicara itu punya efek yang besar. Misal punya value yang sama, punya sikap yang sama, punya keyakinan yang sama, sosioekonomi, agama, ideologis, cara pandang yang kalau misalnya itu sama, kita pasti akan lebih mudah dekat, lebih bisa saling menyukai, lebih nyaman ketika kita berbicara. Buat komunikator ini lebih tepat untuk memulai komunikasi dengan mencari kesamaan di antara semua komunikan. Jadi begini teman-teman, ketika kita misal ada di satu tempat baru, kita mau beradaptasi dengan orang-orang yang ada di situ, cara pertama yang kita bisa lakukan adalah coba kenali calon orang yang mau kita ajak bicara ini, dia tuh punya kesukaan apa sih, punya minat apa sih, yang kira-kira kita itu kenal dengan minat tersebut, atau mungkin kita bisa cari tahu minat itu tuh tentang apa sih, atau apa yang lagi in tentang minat tersebut. Contoh misalnya sekarang tuh lagi in tentang bola ya, World Cup. Terus kita tahu bahwa klien yang mau kita ajak bicara, atasan yang mau kita ajak bicara, atau bahkan gebetan yang mau kita ajak bicara suka banget sama bola. Tadi malam kebetulan Arab lawan Argentina menang Arab nih. Padahal kita sebenarnya gak suka bola gitu, tapi kita coba cari kesamaan karakteristik. Anggaplah kita suka bola, padahal sebenarnya enggak. Itu cuma buat peres-peres, buat basa-basi doang. Tapi ada sesuatu yang sedang ingin kita capai nih. Pengen lebih dekat sama orang itu, apapun itu alasannya. Nah, caranya untuk bisa basa-basi di depan, kita cari tahu dulu apa minatnya dia, update tentang bola misalnya. Kita cari tahu siapa yang ngegolin tadi malam, si Messi kenapa, Messi katanya bahkan ada berita dia mau segera pensiun atau mungkin ini adalah Piala Dunia terakhirnya. Berita-berita seperti ini yang terupdate yang akan kita jadikan obrolan pertama kali. Ketika obrolan ini yang muncul pertama kali, orang yang kita ajak bicara dia akan merasa, oh iya ya saya punya kesamaan. Oh dia ternyata tertarik juga ya sama bola. Padahal mungkin bisa jadi kita gak begitu tertarik atau bahkan enggak sama sekali. Tapi untuk memulai pembicaraan awal ini bagus banget. Yang kedua ada tekanan emosional atau stres.
Jika seseorang berada dalam keadaan yang mencemaskan atau harus memikul tekanan emosional, biasanya orang itu butuh kehadiran orang lain. Kita kalau lagi galau, kita lagi stres, kita butuh dipuk-puk sama orang lain, ya kan? Nah, orang-orang yang pernah mengalami penderitaan yang sama ini biasanya akan membentuk kelompok solidaritas yang tinggi. Si A pernah ngalamin kekecewaan yang sama, dia pasti akan merasa, oh kamu pernah dikecewakan ya, kamu pernah diputusin ya, iya aku juga pernah kok ngerasain kayak gitu. Oh kamu pernah LDR ya, iya aku juga pernah ngerasa seperti itu. Biasanya kalau perasaan senasib ini akan lebih mudah akrab. Kemudian yang ketiga, harga diri yang rendah. Bila harga diri direndahkan, keinginan untuk berafiliasi atau bergabung dengan orang lain itu biasanya bertambah. Dan orang ini biasanya akan makin responsif untuk menerima kasih sayang dari orang lain. Kenapa? Karena dia merasa saya tidak sehebat itu. Makanya ketika kita punya harga diri yang rendah, misal nih, saya nggak sepintar itu, saya nggak secantik itu. Terus tiba-tiba ada orang datang ngedeketin, kita nggak punya pengalaman punya pacar sama sekali, kita ngerasa kita nggak seoke itu, nggak secantik itu, nggak sepintar itu, terus tiba-tiba ada cowok ngedeketin. Sebenarnya cowoknya brengsek. Tapi karena kita selama ini itu nggak pernah ngerasa, tidak pernah ada yang tertarik sama kita, akhirnya kita akan lebih mudah mencintai orang tersebut meskipun cowok ini sebenarnya brengsek. Yang keempat, isolasi sosial. Manusia itu kan makhluk sosial. Gak bisa hidup terasing dalam waktu yang lama meskipun kamu adalah orang yang introvert. Buat orang yang terisolasi, kehadiran manusia lain itu pasti adalah sebuah kebahagiaan. Orang yang kesukaannya kepada kita bertambah itu akan lebih kita senangi daripada orang yang kesukaannya kepada kita tidak berubah. Jadi gini, ibaratnya satu hubungan suami istri atau mungkin pacaran gitu ya. Udah pacaran setahun nih, tapi kok kayaknya dia makin lama makin cuek ya. Nah ini dia pasti akan lama-lama menghindar gitu. Atau mungkin ada perasaan tidak nyaman ketika berkomunikasi dengan si pasangan ini. Kenapa? Karena si pasangan tidak menunjukkan bahwa aku makin sayang sama kamu. Demikian sebaliknya ketika sudah setahun berjalan, kok ternyata dia makin romantis ya, kok ternyata dia lebih sering ngajakin aku untuk ngedate ya, ternyata dia jadi lebih perhatian ya, makin hari makin perhatian. Semakin kesukaan, rasa sukanya itu ditunjukkan dan bertambah gitu ya, orang pasti juga akan senang gitu untuk nyaman berkomunikasi dengan orang tersebut. Sama halnya ini dalam hubungan kita berkepanitiaan, berorganisasi atau mungkin ada di kantor. Ada satu hal baik yang dilakukan oleh anggota tim kita, ya kita apresiasi. Ketika kita apresiasi kan orang itu merasa bahwa dia diperhatikan. Sama kayak misal kasih feedback gitu ya. Kamu tuh sebenarnya oke banget nih ngerjain ini. Cuman memang mungkin nextnya ya bakal oke lagi kalau kamu tuh bisa nambahin di bagian ini deh. Kita kasih feedback, kita kasih umpan balik, kita kasih koreksi yang membangun. Orang itu pasti akan merasa diperhatikan dan dia pasti akan merasa nyaman ada di dekat kita. Tadi faktor personal, yang berikutnya ada faktor situasional. Yang pertama itu daya tarik fisik, ini mempengaruhi sekali. Ganjaran atau reward, familiarity, kedekatan dan juga kemampuan atau kompetensi. Daya tarik fisik, bohong banget kalau kita nggak melihat orang yang ganteng, orang yang cantik itu lebih menarik dibandingkan dengan mungkin orang umum berkata bahwa dia biasa aja. Kita ngelihat Raisa nyanyi pasti akan lebih happy gitu kan. Dari bentukannya aja wajahnya udah cantik banget. Atau mungkin Dian Sastro ngomong, gini deh, ini tampilan fisik ya, saya bukan terus akhirnya membandingkan secara fisik atau melakukan penilaian secara fisik. Tapi memang secara situasional tampilan fisik itu mempengaruhi. Kita sama-sama mendengarkan materi hari ini. Kalau ini materi yang nyampein ini saya, dengan tiba-tiba materi yang menyampaikan itu ada Dian Sastro, saya yakin teman-teman akan lebih melek dan mau ngedengerin kalau orang yang menyampaikan ini ada Dian Sastro dibandingkan dengan saya. Itu contoh. Tapi gimana Bu? Saya gak terlahir cantik seperti Dian Sastro dan tidak terlahir ganteng seperti Hamis gitu misalnya. Ya gak apa-apa. Kita bisa, gak apa-apa dong ya, kita harus tetap bersyukur ya. Kita bisa mengakali dengan kita tampil yang meyakinkan. So teman-teman, kalau misalnya suatu hari mau melamar kerja jangan tampil buluk, tapi ya dandan. Tapi ya kalau yang cowok-cowok jangan sampai minyakan, jangan sampai badan kita bau, jangan sampai rambut kita berantakan. Karena itu daya tarik fisik yang akan membuat orang yang akan bertemu dengan kita, yang mau ngetes, yang mau wawancara, atau mungkin kita mau dealing sesuatu,
itu yakin dengan penampilan kita. Itu daya tarik fisik. Yang kedua, ganjaran atau reward. Kalau social exchange theory, interaksi sosial itu kan semacam transaksi dagang. Jadi, atraksi sosial itu timbul karena interaksi yang banyak mendatangkan keuntungan. Kita akan menyenangi orang yang kasih reward ke kita. Misalnya kasih pujian, kasih bantuan, kemudian omongan yang gak ngejatuhin kita. Nah, kita biasanya akan tertarik dengan orang-orang yang dia bisa ngomong seperti itu. Yang ketiga, familiarity. Semakin sering subjek melihat wajah tertentu, semakin dia akan menyukainya. Prinsip ini jadi landasan betapa pentingnya repetisi pesan dalam mempengaruhi pendapat dan sikap. Gini teman-teman, kenapa kita suka melihat Partai Perindo dengan lagunya, apa sih, marsnya itu sering muncul di TV-TV yang itu memang pemiliknya sama dengan ketua Partai Perindo gitu. Ada pesan yang ingin dia sampaikan. Dia sadar betul bahwa salah satu prinsip komunikasi itu adalah kalau pengen naik elektabilitasnya, ya ini harus saya cekokin dulu nih pesan-pesannya. Semakin dia familiar gitu ya, semakin dia merasa bahwa oh ternyata Partai Perindo ini cukup meyakinkan ya. Padahal mungkin selama ini mungkin kita memandang sebelah mata. Ini saya nggak ada berafiliasi dengan partai tertentu ya, cuman ini contohnya aja kenapa dia melakukan repetisi. Atau misalnya ada juga cara yang dilakukan, ada kan ketua MPR kita saat ini gitu yang memasang wajah dia baliho dengan wajah dia di mana-mana dengan tulisan kepak sayap kebinekaan. Itu kan sebenarnya juga salah satu repetisi pesan biar orang semakin familiar dengan wajahnya. Yang keempat adalah kedekatan atau proximity. Orang cenderung menyukai orang yang tinggalnya berdekatan. Itu kenapa ketika kita semakin sering bertemu akan semakin dekat. Demikian sebaliknya, ketika kita ada dalam satu organisasi kepanitiaan tapi kita jarang berkoordinasi, kedekatan itu akan menjadi berkurang dan secara otomatis kenyamanannya berkurang, koordinasinya juga akan semakin sulit. Dan yang kelima adalah kemampuan atau kompetens. Kita cenderung menyenangi orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan kita atau lebih berhasil dalam kehidupannya. That's why kalau kita ngelihat motivator itu rasanya keren banget ya, aku mau dengerin dia ngomong apa gitu. Kenapa? Karena secara kompetensi memang dia lebih baik dibandingkan kita. Kita merasa demikian. Pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Jadi gini, pendapat dan penilaian kita tentang orang lain tidak hanya berdasarkan pertimbangan rasional, tapi ada pertimbangan emosional. Iya nggak? Karena itu ketika kita sedang menyenangi seseorang, lagi naksir seseorang, tertarik dengan seseorang, kita juga akan cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dirinya, tapi dilihat dari sisi positif. Demikian sebaliknya kalau kita udah benci sama orang tersebut, ya kita biasanya akan melihat dari sisi negatifnya aja. Dan komunikasi interpersonal ini dinyatakan efektif kalau pertemuan komunikasi ini hal yang menyenangkan bagi komunikan. Kalau kita berkumpul dalam satu kelompok yang punya kesamaan dengan kita akan senang dan kita akan lebih open, iya kan? Sebaliknya kalau kita udah gak suka sama orang itu atau mungkin dalam satu kelompok ada yang sudah kita gak suka, kita akan merasa tegang, resah, gak enak, menutup diri, menghindari komunikasi yang jelas. Ini akan mengganggu proses komunikasi interpersonal atau proses penyampaian pesan informasi kepada orang lain. Demikian kuliah kita untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.